Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara untuk live streaming di Shopee ya dengan OBS. Ini kita nanti akan bahas untuk live streaming lebih dari satu akun, mungkin 2, 3, 4, tinggal aplikasinya aja nanti yang beda. Oke, yang pertama kita sudah siap untuk, ini ada Firefox, ada juga yang Google Chrome. Ini yang Google Chrome, saya klik dulu untuk link dari Shopee-nya, jadi left.shopee.co.id garis miring PC setup. Ini covernya bisa kita ganti, judulnya bisa kita isi dulu. Bentar, saya akan isi 50% left pagi, seperti ini aja ya. Lalu produknya bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Ini bebas ya, untuk produk-produk ini bebas. Ini saya left di akun yang bukan akun utama saya ya di sini ya. Oke, deskripsi juga bisa teman-teman tambahkan. Lalu teman-teman bisa klik lanjut. Oke, sebelumnya untuk yang perlu disiapkan ini kita butuh OBS ya. OBS bisa diambil dari OBS Project. Ini tergantung dari versi teman-teman. Kalau teman-teman pakai Windowsnya 32 atau 364 itu harus pas. Lalu Mac OS-nya, kalau pakai Mac atau juga Linux, dan juga teman-teman butuh VLC. Nah ini, videoland.org garis miring VLC ini yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Lalu di sini bisa download, sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Ini Windows ini yang 32 bit, ada yang 64 bit, ada Mac, ada Linux, ada Android. Sistem lain juga ada. Kalau semuanya sudah di-download dan juga diinstal, saya nganggapnya ini semuanya sudah di-download dan juga diinstal ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah semuanya kita close saja di sini. Lalu kita lanjut ke live-nya ini. Sebelumnya kita akan buka untuk apa ya istilahnya ya? Keliru. OBS-nya. Ini OBS-nya kita buka. Tadi keliru ya buat editing video. Nanti kita akan tutup lagi. Ini kita buka untuk OBS-nya. Sambil nunggu OBS, nanti akan saya jelaskan juga untuk settingan OBS-nya itu seperti apa biar nggak lemot. Oke, sambil nunggu OBS-nya jalan ya di sini ya. Masih nunggu. Oh, ini buat recordnya. Saya mau coba cek apakah record kita itu masuk ya. Karena yang sebelumnya saya sebenarnya sudah record. Wah, ini udah muncul ya. Sebelumnya saya sudah record tapi tidak muncul teman-teman. Ini saya coba untuk cek dulu recordnya masuk apa enggak. Di video ini ya, yang ini ya. Coba ini, betul enggak ini? Yang ini mungkin ya. Oke, karena udah benar kita tinggal masukkan aja yang ini tadi. Kembali lagi. Untuk videonya bisa ditambahkan dari sini ya. Tambahkan, lalu kalau VLC-nya sudah di-download dan juga sudah diinstal, maka akan muncul VLC video source. Kalau tidak muncul, maka teman-teman ngambil yang dari media source. Untuk dari media source ini lebih berat biasanya. Kita ambil yang dari VLC video source. Ini bisa diklik OK aja. Ini tulis tes aja ya teman-teman. Tulis tes. Klik OK. Oh, namanya sudah dipakai. Oke, kita pakai tes 1 aja. Tes 1. Lalu ini loopnya harus dicentang shuffle kalau teman-teman punya banyak video. Lalu kita tambahkan aja di add file di sini. Sini dicari untuk file tempat kita nyimpan bahan dari live streaming kita, teman-teman. Ini misal aja di sini gitu ya. Ini saya pakai yang ini, lalu klik OK. Nah, ini kan bentukannya ini yang tes pertama tadi saya hilangkan ya. Kalau ini kan bisa tampil, saya hilangkan. Ini ada file yang baru kita tambahkan. Dia bentuknya stretch seperti ini ya. Lalu kita bisa klik kanan, lalu kita transform sesuai dengan set to screen, langsung otomatis seperti ini. Kita akan masukkan untuk streaming key-nya. Tautannya kita copy, kita masuk ke OBS-nya, kita pilih file, lalu di bagian setting masuk ke stream key-nya di sini kita masukkan. Ini ngambil custom ya teman-teman ya. Ini ada Twitch, YouTube, Facebook Live, lalu Restream, Twitter, dan juga yang lainnya kita pilih custom. Servernya kita paste aja di sini. Lalu kuncinya juga kita ambil sini, kita ambil lalu kita paste juga. Pastikan berubah ini ya. Nah, kalau udah kita klik apply dan OK. Ini bisa langsung kita jalankan. Misal nih, kalau udah OK ya, di sini pastikan juga untuk speakernya kita mute teman-teman. Kalau nggak kita mute nanti akan double. Gitu.
suara di di kliennya akan double. Oke, kita coba. Ini kita klik start streaming. Ini udah jalan ya, tinggal kita mulai live-nya di sini teman-teman. Kita lihat di ini di Shopee apakah sudah jalan. Tokonya itu. Oke, kita coba cara. Ini buat contoh aja teman-teman ya. Ini biasanya juga ndak saya tampilkan nih teman-teman. Sebentar. Toko lainnya. Ini teman-teman ya, sudah nge-live ini teman-teman. Nah, suaranya nggak double ya ini ya. Coba kita naikkan nih suaranya, nanti suaranya akan double teman-teman. Nah, langsung ya. Langsung nggak jelas ya. Kalau suaranya dinaikkan maka akan langsung jelas. Kita nolkan aja biar suaranya jelas teman-teman. Nah, langsung jelas ya, suaranya langsung jelas. Ini kalau kita mau nampilkan promo, langsung klik teman-teman sini. Klik di bagian voucher. Ini tampilkan voucher 30 detik. Nah, ini kita klik aja. Langsung muncul di sini. Nah, vouchernya langsung muncul ya di sini ya. Tuh, langsung muncul. Kalaupun kita mau nambahkan produk di bagian produk ini, daftar produk, ini nanti akan muncul di sini teman-teman. Daftar produknya mau kita tampilkan di sini. Kita tampilkan satu aja. Nah, langsung muncul ya. Jadi seperti itu, untuk penggunanya juga sama. Teman-teman bisa balesin chatting dari sini, di bagian sini ya. Di bagian bawah ini bisa nambahkan chattingan. Vouchernya juga bisa. Daftar permintaan nanti kalau memang ada yang tanya. Kalau di sini ada performance live. Performance live-nya itu bisa dilihat ya. Yang live itu berapa orang, siapa saja gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat nantinya. Nanti akan kelihatan semua. Istilahnya kayak orderannya itu seperti apa. Ini masih jalan ya, live-nya masih jalan. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan coba untuk menjalankan live yang kedua. Live yang kedua ini akan kita jalankan juga. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu membuka browser lain. Nah, ini udah saya siapkan browsernya Firefox. Kita klik Shopee Live-nya. Bisa di live.shopee.co.id/pc/setup. Nantinya kita sesuaikan ya. Kalau kita mau live 3 akun, 4 akun, 5 akun, 10 akun, maka kita butuh membuka browser sebanyak itu, teman-teman ya. Ini pagi-pagi live 50% gini ya. Oke, tambahkan produk, kita tambahkan dulu untuk produknya. Ini tergantung kalau teman-teman punya banyak toko ataupun juga di platform lain juga sama sebenarnya. Mau di YouTube, Facebook itu sama. Lalu kita klik konfirmasi. Nah, kalau produknya udah muncul, deskripsinya bisa diisi. Lalu diklik lanjut. Di sini diklik lanjut. Nanti akan mulai muncul ini. Oh, jaringan bermasalah. Oh, enggak. Jalan ya teman-teman ya, masih jalan ya. Sudah muncul streaming key-nya. Yang perlu kita lakukan adalah kita minimize dulu. Ada tulisan apa tadi? Display the click to check. Oke. Nah, ini nanti muncul ya. Kita minimize semuanya, minimize juga ini, termasuk ini. Oke, kalau sudah, ini buat recordnya, ini buat saya record ya teman-teman ya. Recordannya saya pakai Edtube. Lalu kita klik OBS di sini. OBS ini kan karena tadi udah running ya. OBS is already running. Ini klik aja, launch anyway. Kalau nanti teman-teman 3, 4, 5 kali ya sama 3, 4, 5 OBS. Ini yang kita pakai, yang file pertama tadi kita remove. Kita pakai file yang lainnya teman-teman, biar nggak sama ya. Jadi teman-teman punya banyak file mentahnya, kembali ke VLC. Lalu ini tes kedua untuk akun kedua kita ya. Tambahkan lagi add file. Lalu di sini kita bisa pilih file yang lainnya teman-teman. Bahan video, live-nya, misal ini, misal saya ambil ini aja ya. Oke, oh jangan ini. Oke, nggak apa-apa sih, ini aja. Ini seperti tadi di transform, habis di transfer kita straight to screen. Nah, ini udah siap sebenarnya, tinggal kita masukkan streaming key-nya lagi teman-teman. Streaming key perlu kita masukkan dari sini. Oh, bukan ini. Settingnya di sini setting. Ini wajib diikuti step by step ya teman-teman ya. Masukkan. Lalu kuncinya
kuncinya juga dimasukkan ke file yang kedua ya teman-teman ya. Kalau yang pertama nanti salah. Ini apply, oke. Untuk settingannya biar aman ya nantinya di sini setting. Ini kalau secara default outputnya itu di simple ini. Kalau memang teman-teman mau pakai simple, ini langsung aja dirubah ke 1500 kbps, yang lainnya sama aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih memilih ke advance. Kalau laptop ataupun juga PC-nya nggak ada eksternal ininya, eksternal buat grafiknya ya, maka yang ada tulisannya ini hanya X264 yang bisa dipilih. Tapi karena saya punya, saya pakai NVIDIA. Kenapa? Dengan menggunakan NVIDIA ini nanti untuk proses dari rendering ataupun juga pemrosesan datanya akan dibagi-bagi teman-teman. Jadi saya lebih pakai NVIDIA biar nanti juga lebih lancar ya. Untuk bitrate saya selalu merubah ke 1500 ataupun juga di bawahnya. Di bawahnya itu lebih enteng untuk jaringannya, tapi nantinya filenya itu akan pecah-pecah teman-teman. Kalau 1500 masih oke ya di sini ya. 1500 ataupun juga 2000. Kalau dari Shopee ini mintanya 2000. Standar Shopee itu 2000. Tapi kalau standar dari OBS masih di angka 4000, 3000 itu teman-teman ya. Lalu kita klik apply. Ini untuk recordingnya standar, audio standar, replay buffernya standar juga. Kita klik OK. Kalau memang teman-teman mau lebih enteng lagi, di sini bisa di bagian setting ini ya. Di videonya bisa dirubah ini, outputnya bisa dikecilkan. Nah, karena kita kan di Shopee pengennya 720 ya tampilnya, maka kita setting ke 720. Kalau lebih kecil juga lebih enteng nantinya teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Kalau udah oke, kita klik OK lagi. Kita klik seperti tadi, start streaming seperti ini. Lalu kita mulai live. Dengan cara ini maka live streaming kita akan mulai berjalan. Nah, ini sudah berjalan ya teman-teman ya. Kita bisa cek lagi dong. Kita cek lagi untuk ini. Toko yang selanjutnya ya. Ini toko buat percobaan ya teman-teman ya. Nah, ini juga udah live ya. Filenya sama. Filenya sama persis. Nah, ini ya. Dan enaknya kalau kita matikan, dalam artian kita matikan di ininya, apa itu? Bentar, saya fokuskan. Oh, sini ya harusnya kita ya. Oh, ini udah bisa ya teman-teman ya. Ini buat live streamingnya seperti ini. Enaknya kalau pakai OBS ini kita bisa setting ya. Ini jadi kita bisa, ini ternyata ada yang lihat ya ternyata ya. Kita klik di performa live-nya sini. Oke. Di sini vouchernya jalan semua ya, voucher saya ya jadi ya. Ini vouchernya bisa diatur juga sama seperti tadi untuk menampilkan 30% ataupun juga yang berapa itu juga bisa. Ini kita tinggal tampilkan aja. Ini kalau dari sisi klien itu udah muncul teman-teman. Kalau kita klik ini udah muncul. Nah, dari sini kan kita live 2 akun nih. Ini satu, ini akun yang pertama tadi. Oh, masukkan keranjangnya seperti teman-teman karena ini memang akun yang jarang saya gunakan buat live. Jarang banget ini akun ini. Jadi saya ada beberapa akun kan memang di Shopee itu satu KTP bisa 5 akun, tapi saya hanya menggunakan 2 toko. 2 toko aja yang saya gunakan dengan produk yang berbeda. Nah, untuk yang akun-akun ini buat persiapan aja. Kalau memang ada masalah dengan akun-akun yang lain, maka saya akan menggunakan akun-akun ini. Jadi ya kalau nggak ada orderan ya biasa gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara live streamingnya. Ini ada yang lihat lagi 2 orang. Siapa yang tidak tahu? Yang lihat siapa ini? Oke, kalau misal sudah gitu ya, misal sudah semuanya, teman-teman bisa akhiri. Cara akhirnya tinggal diklik di sini ya. Jadi tadi cara untuk settingnya sudah, lalu untuk biar nggak putus-putus juga udah, biar nggak double suaranya juga udah. Jadi biar nggak double itu, teman-teman klik di bagian speakernya di laptop ataupun juga di PC teman-teman, di mute. Itu trik yang paling gampang. Yang paling gampang itu di mute aja teman-teman. Kalau sudah semuanya teman-teman bisa akhiri live. Di sini. Oke. Kita konfirmasi ya, akhiri live-nya ya. Oke. Lalu di sini kita klik ini centangnya dibuang aja. Biar nggak nampil di di sisa dari live streaming kita. Kalau sudah jangan lupa OBS-nya juga dimatikan, stop streaming. Nah, dengan seperti ini mati ya teman-teman ini. Dan satu live streaming yang tadi double itu udah mati semuanya. Kalau ininya OBS-nya nggak dimatikan, ini masih terus jalan teman-teman ya. Oke, ini sudah mati, kita close saja. Ini juga kita close. Lalu yang sini kita juga mau matikan nih. Caranya tetap sama ya. Akhiri live streaming, konfirmasi seperti ini.
Lalu di sini kita buang centangnya biar nggak ditampilkan ya teman-teman. Lalu di sini juga di stop streaming. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau cara untuk live streaming, double live streaming di Shopee pakai OBS ini juga berlaku. Misal teman-teman pengen live pakai Facebook, pakai YouTube, itu bisa ya. Dengan cara seperti ini tuh bisa. Dan caranya benar-benar sama. Kalau teman-teman live-nya di YouTube sama persis. Di Facebook sama persis itu untuk menggunakan fasilitas OBS. Gitu teman-teman ya. Semoga manfaat dan kalau bermanfaat bisa di-share ya. Untuk cara live streaming dengan OBS bisa 2 akun, 3 akun, 4 akun, 5 akun. Yang penting komputernya kuat gitu aja ya. Kalau tidak kuat ya tentunya dia akan nge-lag karena untuk komputernya sendiri saya pakai RAM-nya ini, laptop ini tas gaming ya ini ya. Tas gaming aslinya buat nge-game tapi ternyata saya pakai buat live sama editing video. Tas gaming memori saya pakai 16 GB. 16 GB ada NVIDIA-nya juga GeForce. Saya kurang tahu untuk detailnya. Kita coba cek ya ini ya. Kita coba cek device manager ya. Jadi untuk alat yang saya gunakan seperti itu ya. Laptopnya kayak gitu. Jadi biar kuat. Kalau teman-teman mau 24 jam, mau nggak mau teman-teman harus sewa VPS dan juga RDP. Itu aja saran saya. Jangan pakai laptop karena kalau pakai laptop nanti yang ada malah laptopnya ya rusak ya teman-teman ya. Oke, semoga manfaat ya untuk bahasan kita kali ini. Ini device manajernya saya pakai apa ya nih? Agak lemot ini. Komputer saya agak lemot ya. Oh, bukan di device manager ya. Apa namanya teman-teman ya? Apa ya ini? Saya sendiri kurang terlalu ahli dalam sistem. Lupa saya. Sudah lama nggak buka sistemnya ya di sini ya. Nah, ini sistem yang saya pakai. Masih muter-muter. Ini AMD Ryzen 7 Radeon VGA 2,3, RAM-nya 16, lalu sistemnya 64. Ini untuk speknya ya, spek komputernya. Ya seperti ini spek yang saya gunakan. Displaynya mungkin atau soundnya ataupun apanya ya. Ini nggak terlalu penting ya ini ya. Oke, untuk punya saya yang saya pakai itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semoga manfaat bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di bahasan dari Pojok Curhat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.